Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi tutup balik perubahan. Pagi ini hari Rabu ya. Kita waktunya dibersamai oleh Bang Dani. Bang Dani. Assalamualaikum. Oh, bentar. Belum dijadikan. Oh, ternyata. Sorry. Bang Dani. Siap Mas, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah selalu baik, insya Allah. Bang Dani juga kan? Sehat, walafiat, makin sehat selalu. Waduh, amin. Udah 2 mingguan ya kita gak suaraku jelas. Sempat putus-putus Bang. Ini padahal udah full ya wifi-nya. Iya. Ini oke. Siap. Oke. Lanjut. Monggo. Oke Mas, kita mulai ya. Iya Bang, monggo langsung. Saya sudah bawa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi, jumpa lagi kita dalam ya sama-sama belajar bertumbuh untuk selalu meningkatkan kesadaran mengevolusikan jiwa itu terus sampai pada tingkatan yang betul-betul sudah kualitasnya kualitas ruh kalau dalam istilah tasawufnya, kan itu dia, dalam jiwa yang sudah berkesadaran tinggi, kan itu dia. Jadi kelas semacam ini perlu terus kita perkuat. Nah, dan di sini juga nanti ada tantangannya ya, seperti yang pernah saya sampaikan, tantangannya itu adalah barrier-nya itu kejenuhan, bosan, dan disitulah artinya kejenuhan dan bosan itu mengajari kita, karena memang dalam paradigma tasawuf itu belajar yang sesungguhnya itu adalah belajar di dalam kontradiksi itu sendiri. Di situ banyak poin belajarnya. Kalau hal-hal yang sudah kita ingini, yang sudah kita memang sukai, itu nggak perlu belajar, kita sudah pasti menerimanya dengan baik. Nah, tapi kalau hal-hal yang kita anggap yang tidak kita sukai, di situ kita harus aware, ya di situ kita belajar, ya belajar itu di situ, dan itu butuh willingness. Iya, butuh willingness, butuh courage, kan kemampuan yang kuat. Di situ nanti baru kita lihat bagaimana jiwa yang tinggi itu mulai bekerja, kan itu dia. Nah, itu perlu latihan, kan itu dia. Nah, nggak bisa nggak latihan, namanya learning by practical, kan itu dia. Jadi ya kita kembali ke awal, kita terus selalu bersyukur ya. Apapun memang mesti itu suatu kejenuhan, ya disyukuri dalam makna itu, bahwa itu adalah momen untuk Allah itu Tuhan itu sedang ngasih momentum, sebenarnya momentum, ngasih peluang untuk bagaimana tingkat kesadaran itu naik gitu, walau sepadi gitu. Tapi itu suatu penemuan yang besar yang kita temui, karena orang saja menyadari dia hari ini berbuat salah dan dia merasakan pula susah keluar dari masalahnya itu pun sudah tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran artinya dia diperkenalkan, selama ini dia nggak menyadari untuk melihat itu gitu. Dia mungkin punya masalah, ya lalu lalang saja, dia nggak ada keinginan untuk menziarahinya, untuk bagaimana mengambil ada persentuhan di situ, kan itu dia. Nah, tapi satu poin besar ketika dia sudah mulai sadar, oh iya, ini aku berbuat kesalahan. Nah, di situ dia
Dia mulai sudah masuk awal mula dia belajar menjadi Bani Israel, kan gitu Mas Amin. Bani Israel itu dia sudah melakukan perjalanan dalam ranah spiritual ya. Perjalanan dari syariat, kalau di dalam tasawuf itu dari syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, kan itu dia. Nah, pagi hari ini saya mau mencoba ya, sama-sama kita belajar, saya belajar, semua sahabat sini juga belajar, mencoba bagaimana ini masih terkait dengan apa nih, hari Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj kan, jadi tentang Isra ini apa? Isra ini kan artinya kan perjalanan ya. Nah, ini kita bahas perjalanan sedikit, baru nanti Mi'rajnya ya kan. Nah, dua ini ya, ini naik ya. Mi'raj itu naik berarti bukan keluar ya, dalam dirinya. Ya, dia akan menuju progresif dari lapisan-lapisan kesadaran, namanya mulai pertama itu kesadaran Adam sampai kesadaran Ibrahim, tapi ya hari pagi ini mungkin nggak tahu sampai di mana yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan dapat minimal kesadaran Adam, konsep Adam ini terpahami lah, kan gitu, tersampaikan dan dapat poinnya. Dan ini banyak yang bisa kita tadaburi, mengambil makna dari kisah Adam dan Hawa itu. Dalam kesadaran Adam dan Hawa itu banyak yang kita bisa ambil maknanya, kan itu dia. Nah, terkait dengan perjalanan ini, semua kita sedang berjalan sekarang, sedang mengalami itu, ya terutama yang kita berada di kelas pagi ini. Perjalanan ini terkait dengan apa? Saya mau ngambil contoh satu pengalaman sufistik, ya, pengalaman tokoh seorang sufi namanya Sofyan An-Nuri. Ya. Sofyan An-Nuri ini dulu backgroundnya adalah seorang ya pemaksiat, ya semua dilakukan ya, semua dia minum khamar, alkohol gitu kan, main perempuan, pokoknya semua dilakukannya hal-hal yang maksiat, hal-hal yang membuat dia makin selalu berada di kesadaran rendah itu. Nah, jadi satu masa seiring lamanya bertahun-tahun dia mengadakan perjalanan, saking lamanya dia berada di kesadaran rendah itu, satu masa dia mendapat hudan itu petunjuk, dapat hidayah dari Allah. Akhirnya di situ dia self inquiry, ya, dia mengadakan penyelidikan ke dirinya, ya, man arafah nafsah itu. Jadi dia self talk, apa kata jadi pada dirinya itu, hai nafsuku katanya, hai nafs amarah dan lawamah, hai jiwaku yang rendah, hai experiencer the watcherku, gitulah kalau kita bawa ke petanya Hawkins itu kan. Sekian lama engkau kuikuti katanya, ya, pokoknya aku manutlah padamu sekian bertahun-tahun, main perempuan, minum khamar, segala macam lah, gitu kan. Nah, inilah saatnya ketika keluar kalimat apa? Inilah saatnya. Nah, ini kan sudah khuruj ya. Inilah saatnya dia kemampuannya muncul untuk memutuskan. Inilah saatnya kau kuperintahkan katanya. Kau ku kalungkan di lehermu katanya. Kan? Kalungkan di lehermu semua ya perintah-perintah Allah yang harus kau jalankan untuk menuju Allah. Ya kan? Nah, mudah-mudahan engkau bertemu dengan Allah. Kalaupun kau tidak bertemu dengan Allah, minimal kau mati di jalan Allah. Ini ya. Minimal mati di jalan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan sih dengan gerak jiwanya yang sudah mulai masuk, kalau di tasawuf ini sudah masuk di nafs mulhamah ya, masih ranah pikiran ya. Mudah-mudahan minimal engkau mati di jalan Tuhan. Walau engkau tidak bertemu sama mati jalan Tuhan. Itu dia. Nah, di situ mulailah terjadi evolusi kesadarannya si tokoh sufi ini, si Sofyan An-Nuri ini, ya, terus ya.
Artinya apa? Ya, dalam perjalanan itu, tengok kalimatnya itu ya. Inilah saatnya engkau kukalungkan seluruh perintah-perintah Tuhan terhadapmu, katanya. Nah, mudah-mudahan bertemu. Itu ada satu fase yang dialami para pejalan, siapa ya, para kita semualah yang berjalan sedang di jalan menuju Tuhan ini, kan itu dia. Jadi ada fase panjang, proses panjang dalam menaikkan tingkat kesadaran dalam evolusi kesadaran itu, kan itu dia. Nah, yang paling penting kita berjalan di jalannya, kan itu dia. Kalau kita masih merasa, oh aku masih di sini, masih di titik perjalanan itu, enggak, yang penting kita sudah berjalan di jalannya itu. Nah, itu kata Sofyan An-Nur itu, minimal engkau mati di jalan Allah sudah selamat, sudahlah, selesailah. Artinya sudah berjihad mati jalan itu. Nah, kita mungkin tidak kebanyakan cenderung mungkin tidak di situ ya, ketika kita mengalami suatu event itu kita malah tidak mengambil sisi spiritualnya, kan, artinya tidak berjalan di sisi itu gitu, tidak berjalan di jalan menuju Tuhan itu sendiri gitu. Tapi kalau kita kena masalah, kita ambil di sisi kita masuk di jalan di konsep spiritualnya, itu kita berjalan, itu artinya minimal kalaupun mati jalan Allah ya sudah selesai lah, selamatlah itu, kan itu dia. Nah, tapi kan itu tadi kan kebanyakan kita tidak langsung ke sana, kan, ada proses yang kita jalani itu yang membawa kita justru menggelembungkan ego kita, kan, menggelembungkan kesadaran kita, pada akhirnya susah kita menangkap pesan Tuhan di situ, kan itu dia. Nah, maka ini terkait perjalanan ini dengan bagaimana kisah Adam, kan itu dia. Nah, saya pertama mau menyampaikan ini di kelas tasawuf kan sudah saya jelaskan ya. Saya mau mengulangi saya di sini di kelas podcast pagi ini untuk mempertajam lagi. Mudah-mudahan ada dapat yang baru ya. Terkait kisah Adam ini saya mau menyampaikan poin pertamanya untuk kita sama-sama bertransformasi ya dari yang kita dengar kisah Adam itu sebagai historical, sosok menjadi konsep ya, ini sosok ke konsep. Nah, ini dulu pagi ini mau saya sampaikan ini yang pertama. Jadi kalau mulai pagi ini atau mungkin sahabat di sini juga sudah mungkin sudah bertransformasi melihat kisah Adam dan Hawa itu sudah sebagai konsep, kan itu dia. Nah, tapi yang belum ini mau saya sampaikan pagi ini, itu dulu poin pertamanya adalah kalau saya sebut Adam itu adalah menceritakan tentang konsep ya. Ini makanya saya dikasih dulu pagi ini podcastnya konsep Adam, bukan sosok dan bukan historical. Nah, sosok dan historical itu kita hormati, biarlah yang sesuai dengan ranah bidang ilmunya, kan gitu ya. Bagian kita, karena terlebih lagi khususnya saya di tasawuf ini, di hakikat dan ma'rifat ini ya bicara konsep, pada akhirnya konsep nanti ini membawa ke diri self. Nah, terjadi namanya self inquiry, kan itu. Nah, atau man arafa nafsah, terjadi nanti itu masuk ke dalam dirinya dan dia mulai mengadakan penyelidikan, dan nanti dia menemukan bahwa dalam dirinya itu ya dia akan melewati fase Adam dan Hawa, kan itu ya. Nah, jadi yang pertama ini kita sudah dapat poin bahwa hari ini kita mentransformasi dulu, jadi kisah Adam dan Hawa itu kita bawa ke konsep, tidak sosok. Sosok sudah selesai kita hormati, sudah ada bidang ilmu untuk yang menjelaskan itu. Jadi konsep Adam ini adalah terkait dengan kisah Sufyan An-Nuri tadi. Jadi sebuah perjalanan dari Adam itu, ya, kesadaran Adam, ya, kita bawa dengan kesadaran Adam. Adam ini kan artinya dalam bahasa Arab itu percampuran, ya, akar katanya dari dari agama, kan itu. Maka ada satu hadis itu dari Abu Saibah itu dikatakan apa? Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Ya. Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Artinya aku ciptakan Adam ini terkait juga dengan fisikalnya, itu kan ya.
sebagai proyeksiku kan itu dia. Kalau bahasa kerennya begitulah ya. Kalau bahasa tasawufnya tajallinya atau bahasa kita pakai teologi Al-Qur'annya kalifah ya. Ya, makanya Adam itu kan jadikan khalifah Tuhan kan itu dia. Nah, Adam ini ya tidak ya mungkin kita sama-sama ketahui dia bukanlah manusia pertama, tapi yang mau saya sampaikan adalah Adam ini adalah pertamanya manusia. Nah, ini pertamanya manusia. Berbeda itu ya. Ya kalau Adam bukan manusia pertama, kita sudah sangat banyak paham dan mengerti. Nah, tapi ini saya mau sampaikan itu ada penekanannya. Itu pertamanya manusia ya seperti itu, ya. Awal mula. Dan dia tidak bicara gender, ya. Ya, tidak bicara gender. Tidak bicara gender ya. Meski ya terkait gender juga kan nanti. Tapi akhirnya kita jangan terbawa ke satu lokalitas bahwa itu bicara tentang laki-laki dan perempuan. Bicara tentang mengkotakkan ini tidak tentang laki-laki, tentang perempuan. Maksudnya itu bisa tentang semua manusia, baik itu laki-laki dan perempuan kan gitu. Jadi bicara memang konsep penciptaan awal mula manusia seperti itu. Maka dia dikatakan tuh pertamanya manusia. Nah, percampurannya apa itu? Percampurannya antara ini dia ya. Kalau dalam tasawuf simpel katanya jasmani dan rohani ya tuh. Nah, jasmaninya itu yang mana ya tubuh ini? Ya kalau kita belajar spiritual ada body, soul, spirit kan itu dia. Nah, jasmani ini termasuk dalam ya sama bahasa Inggris artinya body, tubuh. Dalam tubuh itu ada zat kimia, sel-sel segala macam. Nah, itu terkait dengan material ya jasmani. Nah, yang rohani ini variabelnya mana saja? Rohani itu ada kolbu, ada ruhnya kan itu dia, jiwanya kan itu. Nah itu dia. Jadi kalau mau disimpulkan ya ini perpaduan antara apa? Perpaduan antara apa ya? Nurani dan hawa nafsu ya kan itu ya. Jasmani ini kan terkait dengan si Hawa nanti. Hawa. Kalau ini kan terkait dengan Adamnya. Jadi dalam diri kita itu ada jasmani dan ruh, ada Adam dan ada Hawa. Nah, itu dia. Jadi Adam itu sebagai permulaan awal kita diciptakan. Nah, kita disertai namanya pasangan. Pasangannya namanya nih Hawa ini. Ini pasangannya. Nah, jadi jangan dikira itu suami istri. Ya, itu lagi membawa kita ke konsep nalar pikiran kan itu dia. Jadi Adam dan Hawa itu bicara tentang konsep nih. Nah, bicara tentang konsep pasangan. Jadi kita ini ada pasangannya si Adam itu Hawa itu si nurani itu, ruh itu ya kan, kolbu itu dibikin pasangannya yang namanya tuh Hawa, itu keinginan, hawa nafsu. Nah, keinginan yang menyertainya kan itu ya, itu ada nafsu amarah, lawamah itu kalau dikatakan ya ego lah, kan keinginan ini yang selalu memprovokasi kita untuk pemenuhan gitu kan, pemenuhan jasmani kita kan tidak. Maka di kisah Adam dan Hawa itu kan diceritakan dia makan buah kholdi kan begitulah cerita kisah apanya ya masalah awal masyarakatnya. Buah kholdi itu apa? Itu simbol artinya bahwasanya kita itu selalu cenderung mengikuti keinginan kita, hawa nafsu kita. Begitu dia makan buah kholdi, dia itu terlempar. Maka kisah Adam dan Hawa itu kan dia tergelincir dari surga kan begitu ceritanya. Ya, tergelincir di sini artinya bukan kita lari ke diri ya. Ini semua konsep ini kan pada akhirnya kan di sini ya selalu lari ke diri. Bahwasanya itu begitu kita sudah terdorong dengan keinginan kita itu, kita akan terlempar dari suasana yang tadi kita nyaman, ya. Si Adam itu kan hidup di surga ya, kisahnya surga sini kan sebenarnya kan bahasanya kan jannah itu taman sebenarnya, bukan surga diambil dari bahasa Sanskerta, jannah dan nar kan itu sebenarnya. Nah, taman dan nar itu api neraka, itu nar sebenarnya bahasa aslinya kan itu. Jadi kita terlempar dari suasana surga ke suasana jannah ke nar kan begitu kalau saya mau pakai bahasa yang dasarnya kan itu dia.
dan kita lebih bisa lihat ininya ke dalam diri kita. Jadi suasana yang kita tadinya nyaman, ya tiba-tiba dengan memenuhi keinginan yang tertentu ini, akhirnya kita berpindah suasana itu, kita terlempar, tergelincir, menjadi merasakan kegelisahan. Nah itu dia. Jadi surga itu kan tidak hanya kita nggak bicara yang sana ya, yang kita bicara ke dalam diri kita. Pada akhirnya kita surga itu melihat suatu sebagai definisi psikologis, kan itu dia. Nah jadi keadaan yang kita rasakan itu nyaman, tenang, damai. Begitu kita berpindah sekian detik ke rasa yang tidak kita sukai, yaitu kita mengalami mengalami neraka. Itu yang dinamakan dengan kita sedang memakan buah khuldi, kan kalau kita bawa ke kisah kalau menafsirkan ininya, simbolisnya, kan itu dia. Nah jadi kita bisa lihat ke diri kita semua yang sahabat ada di sini, kita mengalami itu tiap hari kan, mengalami. Contoh mungkin kita lagi pergi rekreasi, piknik ya ke pantai semalam sama pasangan kita, ya kan. Nah, tiba-tiba ya asik-asik kita bermalam, kita kumpul ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bercerita tentang kesedihannya masa lalu, si istri kita, pasangan kita ini bercerita. Nah, kita akan terbawa juga kan. Nah, terbawa itu artinya kita sedang digelincirkan dari keadaan yang kita merasa nyaman, tenang, dibawa langsung ke suasana yang sedih, kan itu dia. Itu artinya kita mengalami, itu fase Adam seperti itu ya, mengalami tergelincirnya, terlemparnya kita dari surga, kalau kita pakai bahasa itunya teologisnya kan. Jadi kita merasa nyaman, berpindah ke posisi ke suasana yang tidak nyaman, atau mungkin seorang yang bisa jadi orang yang sedang pacaran gitu kan, sepasang kasih bercerita kisah dia happy ya kan, kreasi. Jadi sepasang yang berpacaran ini bercerita kisah mantannya kan itu. Maka mereka akan terlempar, tergelincir ke suasana ya saling berantem lah kan gitu, jangan kesal kan ya. Itu bisa kita lihat di kenyataan kita sehari-hari. Dan maksud saya itu konsep Adam ini kita akan bawa ke diri kita dan kenyataan sehari-hari yang kita alami itu ya. Maka kalau kita sedang rasakan nyaman, artinya kita di posisi sedang berada di kehidupan sebagaimana Adam di jannah itu, surga itu. Begitu kita mengalami situasi yang tidak kita ingini, nah itu sedang terlempar dan terlempar. Itu yang salah satu poin dari konsep Adam itu yang bisa kita ambil pagi hari ini. Yang kedua adalah tentang pasangan, kan dia. Ini kan kita pasangan ini. Nah, pasangan ini artinya, nah ini juga yang sudah bersuami dan berkeluarga di sini, pasangan itu seharusnya sudah mulai membangun fondasi sepasangan itu saling menguatkan. Ini dia. Saling menguatkan. Itu maksudnya pasangan itu saling menguatkan. Jadi awal pernikahan itu bagusnya begitu, saling menguatkan, bukan mencari persamaannya. Tidak ada kita yang sama itu suami istri, tidak ada. Ya itu positif negatif itu dibikin. Seperti bagaimana itu ibarat mur dengan baut, kan itu dia. Nah, kalau mur sama baut itu kalau baut sama baut apa bisa itu disatuin, kan enggak. Nah, jadi mur dan baut itu artinya sepasang yang saling menguatkan. Kalau baut sama baut gimana tuh, nyambung nggak ya? Enggak nyambung kan. Jadi mur sama baut itu yang bisa makin diperkuat kan. Kalau digabungkan mur sama baut memperkuat, saling menguatkan kan. Saling melengkapi. Nah, itu jadi sebenarnya kisah Adam dan Hawa ini adalah sebagai juga simbolik untuk kita mentadaburi, mengambil makna di kehidupan kita ini sebagai, kalau dibawa ke rumah tangga, adalah sebagai sepasang yang saling menguatkan dalam perjalanan spiritual juga. Kita bahkan musuh pun itu pasangan kita, pasangan untuk bertumbuh, saling menguatkan. Nah itu yang poin juga yang bisa kita dapati pagi ini. Jadi tentang bagaimana konsep pasangan itu sendiri. Jadi pasangan itu saling menguatkan, bukan mencari persamaan. Enggak mungkin kita sama ya. Jadi kalau saling menguatkan, nanti ujungnya dia nggak akan mau berpisah, kan itu saling menguatkan. Nanti kalau cari persamaannya dia akan terbawa berantem terus itu. Ya berantem pada ujungnya nanti ya
berpisah kan itu. Tapi kalau dipakainya konsepnya dia menyadari bernikah ini adalah saling menguatkan dan saling melengkapi. Itu dia sudah mulai memahami bagaimana tentang konsep Adam dan Hawa secara rumah tangga di kehidupan rumah tangganya kan itu dia. Nah, jadi poin berikutnya adalah Adam dan Hawa ini bercerita bagaimana perjalanan manusia itu, perjalanan kita itu dalam ranah spiritual ini selalu kan akhirnya Adam itu membuat kesalahan, mengajarkan kita juga bahwa kita ini rentan masuk ke ranah kesadaran rendah itu, yaitu di Al-Quran diceritakan itu si Adam itu sering lupa dan kurang kemauan yang kuat, artinya courage-nya kurang. Ini mungkin saya boleh tampilkan satu ayatnya ya sebagai dasarnya kan itu dia. Boleh lah ini. Ini sudah di kelas tasawuf kemarin, tapi saya ulang lagi di sini. Ini dia, ya. Nah, Mas Amim. Halo Mas Amim. Siapa Anda? Karena Mas Camim yang open mic nih, saya minta Mas Camim bacakan ayat ini ya, ditalkinkan sekalian ya. Nanti saya ke toilet sebentar, Mas, saya bacakan ini tentang bagaimana ya kita mengalami fase Adam itu sifatnya seperti ini nih. Bacakan saya ke toilet dulu, Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak mendapati kemauan yang kuat padanya. Masih di belakang. Oke ya, maaf ya, izin ke toilet tadi itu. Iya. Sama ya. Ampun. Nah, jadi ini kita mengalami namanya ini fase Adam itu. Bicara Adam ini bicara manusia semuanya ya, kan itu dia. Jadi kita ini sering mengalami yang dua ini kan ini. Nih. Ya. Dia lupa, tidak ada kemauan yang kuat padanya kan itu dia. Ini kalau kita sering mengalami ini artinya kita sedang berada di fase Adam, di kesadaran. Aman. Nah, jadi yang penting kita menjadi, oh ya ini saya berada di fase Adam itu kan sampai kan cerita Isra Mi'raj itu kan sampai 7 lapisan kesadaran ya, yang tertinggi itu nanti di fasenya Ibrahim, baru fase Ibrahim itu baru masuk fase namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya kesadaran yang puncak. Sidar itu ya, ini proses sidar ini artinya sadar. Sidratul Muntaha. Nah, sudah ya pernah ya. Ini artinya sadar. Ini artinya puncak. Nah, jadi ketika Rasulullah itu di Sidratul Muntaha itu di puncak kesadaran tertingginya ya. Kalau kita itu ya sudah di level 1000 lah ya kalau kita Hawking jaga itu 500 ke atas lah kan itu dia. 10.000 ya. Jadi mudah-mudahan sampai kita ke fase Ibrahim saya jelaskan secara konsepnya, tapi kalau enggak ya fase Adam dulu lah pagi ini kayak gitu. Jadi nah itu kalau kita berada di fase Adam, tapi fase Adam ini dan fase berikutnya itu bisa kita alami fluktuasi di jiwa kita itu kan, pergerakannya nafs amarah sampai kamilah itu kan fluktuasinya per detik bahkan ya pergerakannya. Tadi saya bilang gitu kan, kita terlempar hari ini nyaman, nanti detik berikutnya wah langsung tiba-tiba. Contoh gini, ini kita udah tenang-tenang nih, tenang duduk, tiba-tiba datang orang marah-marah kita, ya kan? Wah langsung terlempar itu kita kan. Nah kalau kita balik marah, responnya dengan nafs amarah juga. Nah tapi kalau dia punya kesadaran tinggi, dia orang datang marah begitu, dia hanya stay cool. Nah stay cool, dia memahami. Ini udah masuk fase Ibrahim. Tapi nanti ya ini sekedar disclaimer-nya saja.
Nah, itu udah masuk fase Ibrahim tuh. Fase Ibrahim itu akar katanya baroha itu, dia tuh berpikir logis. Nah, wawasannya luas. Maka Ibrahim itu dalam pencariannya kan dia kritisi kan itu. Nah, ilmiah juga dia kan itu kan. Nah, jadi orang yang sudah berpikir logis itu terkait dengan nanti pada tingkat kesadarannya luas. Pada akhirnya orang marah pun dia stay cool, kalem. Makanya ya Ibrahim itu kan dibakar api kan. Dia dingin saja. Nah, itu kan konsepnya, itu artinya adalah ya orang yang sudah kesadaran tinggi, orang yang berpikir logis, wawasan luas, pengetahuan luas, dia dimarahin orang stay cool. Oh, jiwanya sudah luas, tidak jiwanya sekecil gelas. Kalau terisi satu sendok garam langsung asin gitu loh. Jiwa sudah luas danau, seluas samudra. Nah, itu maksudnya dia dibakar api kemarahan kaumnya. Ibrahim itu dia stay cool, kalem. Artinya apa? Dimensinya naik. Bukan api itu tidak panas kalau kita cerita material apinya. Tapi kita membawa kepada konsepnya secara hakikat marifatnya kan itu dia. Bahwa api itu simbol kemarahan kaumnya kepada Ibrahim kan itu. Nah, Ibrahim itu simbol daripada kesadaran tinggi yang orang yang berpikir logis, pengetahuan luas. Pada akhirnya, oh iya, silakan kau marah, aku ngerti. Ya, karena engkau bisa marah begitu, engkau belum pada level aku berpikir. Nah, itulah bahasanya Ibrahim itu bersimpelnya begitu secara saya tadaburi, secara hakikat dan marifat. Nah, kalau orang sudah pada level kesadaran dia berpikir tinggi, dia akan melakukan hal yang sama dengan yang melakukan yang kesadaran tinggi itu. Jadi karena kita memahami, oh dia memarahi saya seperti apa, berapi-api seperti itu, ya kita hanya melihat dia sebagai sebuah evolusi kesadaran, tingkat kesadaran yang masih di level itu, dan kita yang sudah berada di level yang kesadaran tinggi akan membuat suatu pemahaman bahasa seperti itu, bahwa oh ternyata dia belum pada level saya berpikir, pada level cara saya bereksistensi kalau mau dipakai begitu. Nah, pada akhirnya ya tidak ada yang buruk kan gitu. Semua hanya proses evolusi spiritual, semua aja titik perjalanan jiwa. Oh, gue bawa ke Ibrahim pula ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, seperti itu simpelnya nanti pada dia fase kesadaran Ibrahim kan itu dia. Baru masuk ke Sidratul Muntaha kan, ke puncak kesadaran. Nah, di situ baru dia. Itu sudah terjadilah di situ semuanya. Ya tadi itu apa? Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Jadi dia betul-betul jadi proyeksi sudah berarti. Jadi khalifah Allah sudah betul-betul dia tajalinya Allah, tajalinya Tuhan semesta kan itu dia. Nah, ya itu jelas disclaimer untuk ya apa ya konsep Ibrahim nanti. Jadi kembali ke Adam ya. Kalau Adam ini ya kita sering mengalami fase ini dan membuat kita selalu tergelincir, dan itu memang apa fakta-fakta yang kita alami setiap hari kan, setiap hari. Bahkan saya beberapa minggu ini, bukan beberapa minggu ya, semenjak isi kelas PC podcast ini, wah banyak saja WA itu. Selalu WA itu dalam ruang lingkup dualitas. Ya ceritain masalah ini. Ya, itu pada akhirnya memang menggambarkan ya kita masih berkutat. Ya saya pribadi juga sama, berkutat di situ, di dualitas di ego itu, di nafsu amarah dan lawamah dan mulhamah itu. Nah, pada akhirnya ya mau tak mau mungkin kelas-kelas spiritual yang kita ikuti pasti bicaranya di situ saja tuh. Poin fokusnya pasti di dualitas, di ego. Karena memang masih kita semua ya bayangkan ya dari kecil kita diliputi, kita melekat sama identitas dan personalitas kita yang saya sebut tuh ego kan gitu. Nah, itu yang macam mana kita mau apa ya? Mau instan bisa berjalan di spiritual ini, menaiki tingkat kenalan yang tinggi, tidak perlu proses sebagaimana yang dialami itu si Sofyan An-Nuri itu kan itu dia. Jadi apa perlu dikenali benar itu bagaimana strategi ego itu. Nah, ego saya maka di kelas tasawuf saya jelek-jelekkan ego itu sampai di mana, sampai dia paham betul ego itu mana sih, ego itu jadi tunjuknya ke dirinya gitu. Kan itu dia. Jadi begitu kita sebut saya Dani, itu udah ego kan. Dani, dia terkait identitas dan personalitas saya lah kan itu. Dan itu ego tuh mempertahankan status itu gitu loh, mempertahankan dia nggak mau keluar itu dari kemelekatan dia sama identitas dan personalitas dirinya itu. Apalagi kita disenggol ego kita tuh. Ego sini artinya saya yang sebagai Dani
suku Batak, apalagi itu bapaknya si Anu, kemudian mengurus surau, kesenggol dikit itu udah. Padahal itu kan bukan kita sejatinya kan, tapi kita melekatkan kuat pada identitas dan personalitas kita, itu ya yang menjadi jihad kita sebenarnya. Bagaimana untuk, dan itu terkait dualitas kan. Nah itu kalau maka saya dapat WA, dapat curhatan itu, iya ini terus ya, maka pada akhirnya kita akan mengulang-ulang, teruslah saling menguatkan, saling bagaimana untuk merangkul itu kan, itu merangkul bagaimana nanti kita bisa setelah merangkulnya bahkan kita nanti mencahayainya kan gitu ya. Kadang juga beberapa yang curhat dan WA ke saya itu ada dorongan untuk lepas dari situ, itu pun ego. Sadisnya ego tuh begitu, dia pengen lepas dari masalah, pengen keluar dari masalah, pengen lepas dari penyakit itu. Wah itu ego juga. Padahal secara misi dia tahu bahwa prinsip spiritual itu yang menerima, mengakui, menerima, bertanggung jawab, baru memahami, baru melampaui. Tapi begitu kena event itu langsung spontanitas itu ego itu memprovokasi mau keluar. Nah, dalam ranah hakikat dan makrifat ya, ini kisah dalam sofistik itu, ketika kita mengalami event yang tidak kita inginkan, ketika ada dorongan untuk kita mencari keadaan berikutnya di luar ini, kita kan nyaman tuh. Wah, itulah si nafsu amarah lawama bekerja secara halus. Hati-hati itu. Jadi gimana tuh Bang? Ya, itu dia. Jadi kalau kita mengalami derita, mengalami apapun lah yang event yang kita anggap kita senangi itu, jangan coba-coba mau keluar. Dan faktanya kita tidak bisa menolak apa yang sedang terjadi pada diri kita. Coba cek ke dalam. Mas Camim saya pernah sampaikan lagi sedang tertawa bisa ditolak enggak? Enggak, selesaikan dulu tertawanya. Sedang nangis bisa menolak? Enggak, selesaikan dulu nangisnya. Kan itu dia. Jadi untuk melampaui itu, untuk menyelesaikan itu, ya mengalami event yang tak kita suka itu juga. Mengalami, menjalannya, bahkan di kelas yang lalu saya bilang sampai kita menikmati prosesnya. Nah itulah dia. Nah, jadi ketika ada pemikiran untuk kita keluar, itu sudah step awal kita sudah kena, sudah enggak berjalan di spiritual, dan kita kembali dikuasai ego kita kan itu dia. Nah, jadi diperhatikan itu, maka ada saya rumuskan ya. Saya rumuskan satu ya, mana itu kemarin di kelas tasawuf juga namanya ini dia ya, saya namai dengan fajar kesadaran. Jadi ada beberapa poin untuk kita self healing ya, pada akhirnya nanti kita tidak membuat ketergantungan pada luar diri kita sudah bisa, artinya kan pada akhirnya kita kan dengan Tuhan itu diajari untuk bisa sendiri kan itu dia. Karena jiwa ini kan maintenance-nya banyak nih, sampai kita mati perlu, kalau kita tergantung pada luar diri kita akan ya banyak kos tinggi. Nah, maka perlu kita saya rumuskan kemarin untuk self healing sendiri, tetapi tetap kita butuh itu karena kita masih berada di kesadaran rendah, ada yang membersamai lah. Tapi paling tidak kita sudah punya rumusannya secara konsep. Ketika kita mengalami event, ini pertama langkahnya kan. Yang saya sampaikan kemarin tuh ini. Saya ambil poin pertama ya. Ini poin pertamanya ini. Nah ini. Pertama itu. Jadi ketika kena event itu, ya, yang pertama dihidupkan di diri itu adalah niatnya untuk sedang mengalami event itu ya bertemu Allah ini di hakikat dan marifat ya, langsung saya tunjuk bisa ke dalam diri kita masing-masing ya, kita tunjuk. Nah kalau kita untuk bertemu Tuhan yang laisa kamislihi, yang maha yang tak terdefinisikan, ya itu tidak usah kita ya, itu Allah yang maha meliputi semesta yang di luar lapisan semesta yang paling luar. Nah Tuhan beri satu lagi, dia meniupkan dirinya dalam diri kita, yaitu namanya ruh kan, itu kalau itu kesadaran murni kan, itu dia. Nah disitulah kita melihatnya, menyaksikannya, situlah kita. Nah ruh ini kan ada satu lagi namanya nafs kan, itu ego. Dari ego sampai nanti kita mengevolusikan sampai nafs kamilah, itu baru kualitasnya sudah menyatu dia sebagai spirit kan, itu dia. Nah kerja kita kan mengevolusikan ini nafs amarah ke nafs kamilah kan, gitu dia. Yang ego yang kesadaran rendah ke kesadaran yang tinggi kan itu. Nah ketika sudah sampai di kesadaran yang tinggi itu sudah sejenis dia, itu namanya manunggal kan. Itu dia ya air ketemu air ya bergabung lah kan gitu. Nah kalau minyak ketemu air ya nggak bergabung, air ketemu air bergabung dia.
Nah, di situ artinya mengevolusikan yang dari dari bawah ke atas itu, situ kita baru nanti bisa bertemu. Nah, bertemu Allah itu tadi saya katakan sudah ada ruh, ada qalbu, ya. Qalbu, maka di Islam itu dikatakan ada qalbu mukmin baitullah, kan itu dia, ya. Bermula qalbu mukmin itu baitullah. Baitullah itu kan rumahnya Allah di qalbu kita, ya. Qalbu itu situlah, ya, kalau itu rumahnya tentu di huninya, kan itu. Nah, situ kita menjalin hubungan. Nah, qalbu ini kalau saya bawa lagi ke dalam, ya, itu nurani. Nah, nurani. Nah, nurani inilah yang perlu kita perhatikan setiap hari. Nurani itu kan ada bahasanya. Ya, contoh, nih pagi ini ada kelas podcast nih. Ada kelas podcast tuh. Tiba-tiba kita lihat siapa yang ngisi Bang Dani. Enggak lah. Bang Dani itu dulu pernah. Itu. Itu waktu pas pertama, ada kelas podcast ini. Pengen dia ikut kan? Itu nuraninya yang bicara. Nah, diselidiki itu. Jadi bertemu Allah, bertemu Tuhan itu dalam tasawuf itu bukan yang sana nggak usah kita lah. Meski itu kan satu kesatuan ya. Tapi kita dikasih Tuhan tuh klunya itu dia sudah meniupkan dirinya dalam diri kita yang namanya ruh kan itu kan. Kan itu dia. Kesadaran itu sendiri, kesadaran murni itu sendiri. Nah, nurani ada bahasanya, diperhatiin itu. Ada podcastnya orang spiritual nih. Wah, udah itu tuh dorongan itu siapa? Itu nurani. Itu kalbu kita sedang jalan. Begitulah Allah berdialog sama kita, Tuhan berdialog kan gitu. Mau kemana lagi dialognya? Begitu itu, cuman kita enggak. Nah, kita sering disabotase oleh ego kita. Nah, berikutnya egonya kan, apa tuh? Enggak lah Bang Dani ngisi ngapain juga. Udah, itu siapa lagi tuh? Nah, itu. Nah, tadi itu yang bahasanya graf jiwa nafs mutmainnahnya yang mendorong dia spontanius untuk mau ikut kelas, tiba-tiba disabut lagi sama si ego ini dengan nafs amarah itu. Siapa Bang Dani? Itu. Perhatikan dia gerak jiwa itu per detik. Itulah saya menekankan di kelas tasawuf. Itu loh PR kita itu. Nggak usah jauh-jauh mulu-mulu. Itu satu hari bisa kita menceklis itu. Wah, hebat itu. Ya. Itulah namanya bagian dari self inquiry, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalah dirimu apa kenal Tuhan itu. Diri itu yang mana? Diri itu yang nurani kita itu sendiri. Nah, cuman kita melihat diri itu ya harus dipisahkan dulu. Nanti pada akhirnya diri itu yang mencakup jasmani dan rohani kan gitu. Tapi untuk kita mampu belajar, ya konsepnya dipisahkan dulu. Untuk pengklasifikasi dipisahkan dulu. Itu diamatilah tiap hari itu. Contoh, buat kesalahan kita, buat dosa segala macam. Kan ada, astagfirullah, aku buat dosa. Itu siapa itu? Pernah enggak kita tanya itu? Yang kita tanya apa? Mengapa ya aku begini? Itu ego. Itu nafsu marah, lawamah itu rasa korban apa ya? Kok gini, kok kena penyakit ya? Makanya yang kedua nanti pasti di Fajar Kesadaran saya sampaikan, begitu kita kena event, setelah kita niatnya untuk bertemu ke Allah, pesannya baru nanti niatnya itu adalah ngambil pesannya itu gitu loh. Pesan dari yang ya kalau kita mengalami yang buruk, ya apa pesan Tuhan dari yang buruk itu? Kalau kita mengalami yang baik, ada pesan Tuhan juga. Saya suka makan nangka. Itu Tuhan menyampaikan pesan apa sama saya? Kita melihat pakai mata zahir, ya nangka, material, buah-buahan. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa Allah sedang menitipkan rasa manis pada nangka itu saya. Pernah nggak terpikir begitu? Nah, kita hanya atensi kita ke yang materialnya kan, ke buahnya, ke fisiknya. Padahal Tuhan sebenarnya hakikatnya, ma'rifatnya sedang mau menitipkan rasa manis itu. Nah, begitu kita makan nangka manis. Nah, di situ kalau kita udah paham ini, kita akan berdialog sama dia. Terima kasih ya Allah. Nah, dan rasa manis itu nanti pada akhirnya manis itu pun tidak boleh disimpulkan manis. Nah, kalau di hakikat ma'rifat, ya rasa saja. Begitu kita menyimpulkan manis itu jadi problem. Maka sebenarnya kita bermasalah itu, penderitaan kita itu sudah kesalahan kita menyimpulkan. Itu dia. Maka rasa itu ya nggak ada bahasanya. Ya rasakan saja. Maksudnya itu tidak, kalau begitu kita definisikan menjadi makna yang kedua, dan itu sudah menjadi itu menjadi pembenaran namanya. Kebenaran itu ya itu dia. Maka rasa pahit itu kesimpulan siapa? Kesimpulan pikiran. Manis itu kesimpulan siapa? Kesimpulan pikiran. Yang kebenaran hakikatnya mana? Ya rasa itu. Maka saya sering mengulang-ulang, kalau saya minum teh manis,
Mas Camim tanya, sedang saya minum teh manis, nggak bisa saya ngomong, nggak bisa saya tafsirkan itu. Karena saya sedang menikmati rasa itu yang sedang berdialog. Nah, tapi begitu lewat tenggorokan, nah mulai campur tangan pikiran, baru ditafsirkannya, simpulkannya, didefinisikannya, dipersepsinya sebagai manis bang, teh manis itu. Nah, udah jadi itu. Nanti yang lain mempersepsi juga. Nah, ini jadi terjadinya perdebatan. Begitu terjadi perdebatan, nah itu namanya bukan kebenaran, itu namanya pembenaran. Kalau kebenaran nggak ada perdebatan, maka rasa dirasain saja. Maka rasa sakit hati ya buang sakit hatinya, rasanya diambil. Nah, tapi ini tidak sesimpel itu ya. Itulah kita namanya belajar di spiritual itu kadang-kadang kita dikasih pemahaman yang mirip-mirip pemahaman berkhayal kata orang. Wah, nah itu ego mendorong kita ke sana, ya. Ego mendorong kita ke sana itu. Apa iya gitu kan faktanya nggak seperti itu bang. Nah itu sih. Tadi kita bicara dari maka dilatih bahasa itu bahasa nafsu mutmainnah atau bahasa dari pikiran. Dilatih tiap hari itu. Kalau nggak dilatih itu kita akan digulai lagi dengan pikiran kita kan. Nah, ini kelas ya ini ya kita bahas pagi ini. Kalau dilihat dari sisi ego, wah asik mengkritis itu, protes itu, ya kan? Protes dia. Nah, lihat maka lihat dari bahasa nafsu mutmainnahnya, dari qalbu, dari nurani. Ya, kembali ke nurani tadi, ya itu diperhatikan. Itu tiap hari itu. Ya kalau kita masuk ke frekuensinya, kita akan dengar itu. Karena Tuhan itu berbicara sama kita 24 hours ya 24 jam nggak berhenti kalau kita memang mau masuk ke dalam frekuensi itu, tapi kita lebih mau masuk ke dalam frekuensi si ego kita. Ya itu pada akhirnya wah ini kelas Bang Rani nya ngapain ya sudah. Tapi kalau dia ini ngerti konsep ini, oh iya aku tadi digerakkan jiwa yang mana ya itu latih terus meski nanti masih ada rasa di batinnya kesel, nggak apa-apa. Itu makanya nanti pertarungannya, jihadnya adalah pertarungan konsep dengan tarikan ego. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Jadi kita tiap hari ini untuk mau berkompetisi, kita lebih berintegritas ke konsep spiritual atau ke konsep ego kan itu. Disitulah nanti itu. Kalau kita kuat memegang konsep spiritual, pemahaman marifat begini, itu ego itu pelan-pelan nanti akan dissolving, ya akan larut. Tapi kalau kita nggak kuat, keilahan kita, nurani kita tuh hanya jadi potensi doang, kan gitu. Nggak berpendar dia. Sebenarnya dia berpendar, tapi diliputi. Maka ego ini yang kerjaan kita untuk macam mana kita merangkulnya. Kan itu, didengar tiap hari nurani kita. Ya, itu spontan dia tuh ngomong itu, ya. Kalau kita mau menziarahinya kan. Contoh lah, abang jangan kesini ya. Itu tuh siapa itu? Itulah Allah sedang berbicara. Emang kayak mana lagi Allah berbicara kan begitu. Nah, itu cuman kadang fenomena itu jarang kita tangkap. Maka ikrok kita kurang. Ikrok bismi robbi, nah itu dia. Bacalah dengan atas nama Tuhan, bukan ikrok bismi rob. Baca di sini ya ini yang kita baca tentang dalam diri kita dan fenomena yang di luar. Tapi terutama yang dalam diri kita itu bahasa nafs mutmainnah, itu bahasa qalbu, bahasa nurani. Maka disitulah tadi maka kembali di awal saya katakan tadi itu bermula qalbu itu betullah bermula si qalbu itu bukan hati yang saya maksud jantung itu ya bukan ya. Qalbu itu di nama ma'rifat itu sesuatu yang di tempat dalam diri manusia itu yang dia berhubung sama Allah di situ sebagai rumahnya kan itu dia. Nah kalau masuk di tasawuf masuk ke dalam amalia tarikatnya itu dikasih tahu itu ya cakra-cakranya lah kan gitu. Kalau kita meditasi itu ada cakranya, itu cakranya namanya cakra latifatur rabbaniyah ya hati nurani yang itu dia. Nah, itu disitulah terhubung, disitulah rumah Allah. Tapi bukan berarti rumah itu ditafsirkan rumah seperti fisikal ya. Nanti tempat kita tuh membangun hubungan, menziarahi, melihat oh di sinilah bertemu Allah tuh begitu ya. Ini bertemu Allah ini ya seperti itu mendengari hati nurani. Maka ketika kita sudah selalu mengikuti hati nurani kita itu sudah itulah dia pahala, itulah surga kalau mau dikatakan surga kan gitu kan. Nah begitu kita mengingkari hati nurani kita, wah guna inilah sudah itulah namanya dosa. Kita melompat ke neraka, tergelincir kan, tentu dia terlempar kita ke situ ke keadaan yang kita tidak senangi. Tapi kita tak sadar itu ya namanya ketidaksadarannya gitu. Kita larut saja, ikut saja gitu loh. Nah maka kita perkokoh terus konsep pemahaman spiritual kita ini ya
Maka pada akhirnya nanti kita paham ya bagaimana yang namanya itu apa. Kan selalu tuh kita belajar kelas spiritual ini apa yang bisa kita dengar tuh menaikkan ya apa nih? Kalau saya kasih ini ya. Apa namanya menaikkan tingkat kesadaran kan itu. Kan ini seringkali kita dengar nih. Ini kadang gimana nih prakteknya ini kan? Nah itulah maka tadi salah satunya itu ya, salah satunya ada beberapa poin yang sudah saya rumuskan. Ya, salah satunya itu yang terbesar itu bagaimana kita mau menaikkan kesadaran itu ada salah satunya ini kelas spiritual itu memperluas pengetahuan, memperluas konteks, memperluas wawasan. Nah ini namanya memperbesar wadah ya. Nah kalau wadah sudah besar, cara berekspresinya sudah seperti ini kan itu dia kan. Nanti dia mengalami event itu ya orang udah ya garam, saya sampaikan garam itu kalau dicangkir yang segelas gini ya terasa hasilnya. Tapi kalau garam itu sudah masuk ke apa ke samudra yang nggak rasa apa-apa, nggak ngefek. Nah jadi kolbu kita tuh diperluas dengan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman spiritual kan itu dia. Jadi menaikkan tingkat kesadaran itu terkait dengan ya ini memperluas pengetahuan untuk pengalaman-pengalaman sehari-hari yang di self inquiry-nya. Nah, itu nanti masuk dalam konsep Ibrahim. Ya. Nah, konsep Ibrahim itu. Kalau makin luas pengetahuan kita, makin cerdas, ditambah dengan kerendahan hati, kan itu kan. Nah, kan nggak mudah tersinggung kan. Orang mudah tersinggung itu kan faktornya salah satunya adalah apa? Karena dia mempertuankan egonya kan itu ya. Nah, jadi kalau kita paham di situ dengan pakai konsep Ibrahim, oh dia ini belum pada level cara saya berpikir, cara saya bereksistensi kan itu. Jadi maka kita nanti dengan paham konsep Ibrahim ini, oh ini salah satu rumus atau metodologi atau praktikalnya untuk membesarkan wadah, untuk menaikkan tingkat kesadaran kan itu. Di samping ada lagi namanya tadi yang mengenali gerak jiwanya, mengamati jauh ke dalam. Nah, itu nantilah ya. Baru yang berikut itu adalah shifting paradigma, yaitu memegang kuat prinsip tadi saya sampaikan. Memegang kuat apa itu prinsip spiritual ya. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan sudut pandang cara berpikir, terkait dengan sudut pandang atau cara berpikir kita melihat kehidupan, sudut pandang melihat kehidupan ya. Atau saya bilang itu bisa jadi kita lebih spesifik lagi event lah ya. Nah, kan itu dia. Nah, atau dengan bahasa lainnya itu bahasa tasawufnya itu menggeser pola berpikirnya ke ranah hakikat dan makrifat. Nah itu dia ya, menggeser ya. Menggunakan pola pikir hakikat dan makrifat ya. Nah, jadi untuk menggeser itu sebenarnya sudah merubah langsung ya. Kalau memang dia sudah langsung merubah itu pelan-pelan, dia langsung itu pokok kerennya paradigma ini ya, memakai konsep Ibrahim itu tuh langsung naiknya cepat gitu, melihat event itu langsung dia. Kita enggak kan, karena event itu langsung yang keluar tuh apa itu? Yang biasa yang terjadi itu kan, kalau udah kena event itu, event datang ya kan. Event datang, lalu kita yang pertama tuh responnya apa nih? Langsung, ini pertanyaan ego nih kan. Mengapa Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya kan? Mengapa kan ya? Nah, kan mengapa. Nah, itu langsung tuh. Nah, tapi kalau udah punya rumus ini ya, yang kita dapat pagi ini langsung jangan itu. Ini kan bahasa pikiran nih, bahasa si ego kan. Nah, pakai yang ini. Apa pesannya? Pesannya apa? Apa pesan yang kau berikan dari event ini ya Allah kan itu. Tanya pesannya. Pesan ini saya besar dulu.
Nah, ini dulu nih. Langkah pertamanya. Nah, di kelas tasawuf ini sudah jelas banyak saya. Nah ini dicek dulu itu cepat. Tapi memang ya tadi itu kembali karena kita melekat kepada status quo kita, ego kita itu langsung itu dorong. Ngapain itu aku gini ya? Nah tapi kalau dilatih, insya Allah bisa kok. Iya, saya ngalami sendiri dan latih. Meski jatuh bangun, dilatih lah. Ya. Sofyan Anur itu nggak jatuh bangun tuh, jatuh bangun tuh kan di ranah dibilangnya tuh. Meskipun engkau tidak bertemu Allah, engkau mati di jalan Allah itu lama. Mati jalan Allah ketemu Allah nggak? Ketemu Allah juga itu. Allah kan meliputi segalanya itu kan. Di proses itulah Allah hadir juga kan. Maka kita harus pandai melihat jauh ke dalam penderitaan, jauh ke dalam penyakit itu, jauh ke dalam masalah itu. Itu kata Rumi. Ya. Udah pandai kita melihat jauh ke dalam, tadi saya makan nangka itu, bahwa nangka ini datang mau menitipkan pesan rasa manis sama saya, kan keren. Nah, atau saya bawa contoh lain itu beli garam, kita sering beli garam atau beli gula. Kan tidak pernah kita terpikirkan tuh bahwa garam itu ingin menitipkan rasa asinnya sama kita. Kan tidak pernah itu. Nah, itu cara pandang dualistik, dia akan melihat tuh garamnya secara zahir saja. Tapi kalau pada hakikat marifat, oh iya, sebenarnya garam ini datang pada saya beli ini, dia mau menitipkan pesan rasa sama saya, itu rasa asin. Ya. Nanti dia akan terbawa itu, siapa di balik rasa itu? Siapa yang maha kreator rasa itu? Kan itu. Tidak ada di rasa manis, tidak ada tuh rasa. Nah, rasa inilah memancarkan vibrasi ke semesta, itu yang dibaca semesta, dan itu lagi nanti yang membuat energi kita itu makin kuat, berpendar mencahaya itu seperti itu. Kan itu dia. Jadi, kena event jangan tanya, mengapa ini ya? Nah, apa tadi ya? Pesan, langsung tanyakan pesannya. Langsung pakai nafs. Ini kan nafs ma'ina ini. Ini bahasa mood. Nah, atau bahasa 500 lah ya, di bahasa 500. Ya, kalau mau kita padan-padankan ya seperti itulah ya kan. Nah, ini kan bahasanya ego kan itu dia. Latih itu. Nah, meski nanti ternyata meledak dulu, sudah spontanis keluar yang mengapa, sadari, oh ya balik lagi. Kan enak tuh. Nah, makanya perlu latihan, nggak bisa. Makanya perlu learning by practical. Kan ada learning by concept, learning by practical, baru learning to be. Nah, 3 itu ya. 1, learning by concept. Kedua, learning by practical, bukan doing ya, practical itu dia sudah betul-betul menjalankan tradisinya, ritualnya, dan menjalankan praktek di kesehariannya, itu namanya. Bukan lagi doing itu kan trial error. Ini udah ada konsep dia, konsepnya matang dulu nih, kan dulu. Baru yang ketiga tuh learning to be. Nah, nanti begitu, ini satu paket, jangan dipisahkan. Paket nanti kalau dipisahkan nanti ya malah terjadi lokalitas pada akhirnya nanti itu banyak trial error, malah banyak kekeliruan di situ. Nah itu dia. Jadi kalau kena event itu pertanyaan itu udah tuh kalau dapat pesannya, pesannya itulah yang mau dibawa kan. Nah, dia ngerti pesannya nanti itu dia tidak akan ada bahasa yang ini juga kalau dipakai ego dihantam saya ini apa? Yang baik ditinggalkan, yang buruk ditinggalkan, yang baik pun ditinggalkan. Nah, itu nanti seperti itu dia masuk ke ranah hakikat marifat. Yang kuambil adalah pesan dari yang baik dan yang buruk. Nah, itu nanti begitu dia. Jadi pesannya itu punya pesan Tuhan dari yang baik dan yang buruk. Contoh mengalami event, apa pesan Tuhan? Seperti garam tadi ada pesan rasa asinnya, seperti makan nangka tadi ada pesan rasa manisnya. Kan itu. Event ini apa pesannya Tuhan di situ? Nah, kebahagiaan yang saya alami itu apa pesan Tuhan? Nah, itu pun harus dibaca, kalau enggak nanti ya itu akan membawa kita ke pride, ke bawah lagi ke ego. Maka begitu dia mengalami prestasi, kebahagiaan, dapat popularitas segala macam, terus dilihat bahwa itu ada pesan Tuhan di situ agar kita jangan sampai menjadi Firaun, jadi Firaun, jadi iblis kalau sudah ini ya. Ya itu semua harus kita bisa melihat dari keadaan apapun yang kita alami setiap hari adalah pesan yang mau dipertanyakan, diambil. Nah itu yang kita bawa kemana-mana sebagai untuk kita memasuki ruang baru, yaitu kesadaran yang lebih tinggi. Nah nanti pada akhirnya yang baik dan yang buruk itu tidak lagi kita menyadari itu adalah bagian dari penilaian persepsi pikiran kita kan itu.
Nah, itu dilatih. Ya, ini udah mulai dia hidup pakai konsep Ibrahim. Nanti pada akhirnya masuk aja ke Sidratul Muntaha gitu. Ya, nanti. Ya. Jadi kembali ke kesadaran Adam ini adalah kesadaran di mana fase kita banyak sebenarnya kesadaran itu kan membawa juga kesadaran pada namanya kita ditiupkan ruhullah itu kesadaran murni itu. Nah, cuman kan seiring perjalanannya kan Adam itu kan sering membuat kesalahan, tapi setelah buat kesalahan kan dia bertobat. Nah, bertobat itu naik lagi dia ke fase Adam yang kita alami. Kalau kita sudah mengalami berbuat salah segala macam kan akan mengalami tobat kembali ini kemana? Kita kadang-kadang tobat itu hanya setahu kita tobat itu astagfirullah, atau tobat itu menyesali perbuatannya, yaitu oke aja lah ya. Tapi tobat yang dimaknai dia hakikat dan marifat itu tobat itu kembali kemana? Kembali ke nurani. Nah, itu dia. Langsung bisa lihat ke diri. Kembali ke Tuhan itu kemana? Dalam tasawuf, dalam hakikat marifat, kembali ke nurani. Ikuti kata nurani. Itu tak pernah bohong itu. Ya, itu kholbungus itu tuh. Yang dengar tadi yang bahasanya itu. Itu namanya kembali ke Tuhan itu. Jadi kalau dibilang kembali ke Tuhan ke ini kok tampak kan sebagai objek luar. Ada kembali ke nurani kita. Ikuti kata nurani itu. Nah, itu namanya kembali ke Allah. Itulah mentaati Allah. Itu kembali. Bukan nangis-nangis. Aduh bang, aku nangis. Ya Allah, aku bertobat. Itu bukan tobat, itu nangis namanya. Kan menyesal sama. Tapi udah bagus juga. Nah, tapi progresifkan lah, evolusikan lah. Pemahaman kita harus bertumbuh kan, harus luas. Membuat wadah harus luas kan. Wadah harus luas itu kan menaikkan tingkat kesadaran. Ya, tengok Ibrahim itu dimaki-maki dari Rasulullah, para wali, para guru spiritual, Buddha siapapun itulah ya. Kan itu dia. Mereka sudah luas pemahaman, pengalaman dan pengetahuannya. Jadi tingkat kesadarannya itu jauh di atas kita. Kan artinya dengan apa ya dia bertumbuh dengan begini nih, ya kan? Wawasannya ini tambah segala macam, jadi dia kuat memaklumi, memahami orang lain karena dia paham orang lain itu belum pada level cara dia berpikir atau cara dia bereksistensi dan cara dia memegang paradigma kan itu. Nah, kalau sudah nanti seperti itu sudah kan itu dia. Oh ini toh yang namanya kita sedang menaikkan tingkat kesadaran itu begini. Kan itu ada rumusannya. Ya fase Adam dia bertobat kembali kepada kolbu kita, kembali kepada nurani kita. Ada bahasanya ke sana ya, belajar ke sana ya, ikut ya ini ya, kerjakan yang baik ya, itu dia semua itu bahasa nurani. Kembalilah ke kolbu itu, jangan ingkari itu sama dengan kita ya mengingkari Tuhan itu sendiri kan itu dia. Pada akhirnya kita akan selalu berada dalam lingkungan penguasaan ego kita kan itu dia. Nah, itu yang perlu kita ambil ya, poin besar hari ini kan itu dia. Nah, setelah tambahan berikutnya, setelah dia mengalami tobat kan, kisah Adam itu kan kita sering tuh tobat tuh baru kita diturunkan, bukan diturunkan ya, diturunkan lah, memasuki area kompetisi hidup dualitas, memasuki dunia dualitas maksudnya. Memasuki dunia dualitas. Setelah kita bisa bertobat itu kan kita akan mencahayai dunia dualitas itu maksudnya. Dia akan mencahayai dunia dualitas itu, ya itu, tapi dengan jiwa yang sudah di kesadaran yang tinggi. Itu tantangan dia, ya. Dan memang jiwa yang tinggi ini dia akan terus dilatih untuk upgrade, ya, pendewasaan lagi terus sampai ke nafs kamilah itu kan itu kan. Nah, dia harus turun di dunia dualitas untuk pendewasaan. Maka kita diadakan di bumi ini adalah untuk pendewasaan jiwa kita, kan itu aja. Terus kita pendewasaan itu terkait nanti dengan event yang kita alami setiap hari. Dan event ini tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggal terus. Nah, cuma nanti dengan konsep Ibrahim, ya, dengan jiwa yang sudah berkesadaran tinggi, kita melihat masalah itu bukan sebagai sebuah masalah, kan ya. Bagi yang di kesadaran rendah, ya melihat masalah itu sebagai sebuah penghukuman Tuhan, penyiksaan bagi dia. Tapi nanti pada kesadaran yang sudah dikonsep Ibrahim, melihat masalah itu bukan lagi sebagai masalah, meski dia mengalami sensasinya. Semua akan mengalami, para guru spiritual ya, Nabi Ayub sendiri mengalami sensasi. Tapi dia melihat sikap jiwanya, melihat itu dengan merespon dengan jiwa yang sudah nafsu kamil, dengan kesadaran yang tinggi.
Nah, begitu nanti kita mau, kita tidak lepas, tidak ada yang manusia tidak akan menjalani ini semua sampai ya, sensasi itu akan kita alami. Nah, cuman sikap jiwa kita, respon jiwa kita yang kita berikan terhadap event itu yang menjadi fokus kita. Oh ini, nah, pada akhirnya nanti dia melihat masalah itu bukan sebagai sebuah masalah, melainkan itu sebuah momentum dan sebuah karunia untuk mengambil pesannya. Karena itu pesannya udah mulai datang nih. Makanya para wali itu, para guru spiritual itu, ya kalau saya ambil contoh kalam dari gurunya guru saya. Begitu datang musibah, apa kata dia? Kami kocak, senang, tepuk tangan kami. Ini saatnya kami memperagakan keilahian. Nah, ini saatnya kami melihat keilahian itu datang. Ya, kalau kita bilang, datang dengan yang bentuk yang buruk, ya itu dari sisi ego lagi. Itu dia. Nah, dia lebih melihat pesannya, kan itu dia. Maka para sufi bilang lagi, ya kan, dengan contoh mempersonifikasikan. Ya, disakiti kekasih itu nikmat katanya. Dia mencontohkan itu. Jadi event-event yang datang dari Tuhan itu dia personifikasikan sebagai sepasang kekasih yang sedang bercinta. Kekasihnya lagi berajuk marah sama dia, itu dibilangnya, ya kan? Disakiti kekasih itu nikmat. Manis disakiti kekasih. Nah, itu orang sudah berada di taraf di kesadaran di nafs kamilah tadi itu. Nah, pada yang udah disakiti kekasih itu, tinggalkan kode kan gitu. Nah, itu dia. Jadi ya itu ya Mas Amim ya, saya kira ya pagi hari ini. Halo Mas Amim. Siap Bang. Ya, saya kira ini kalau saya ngobrol lagi panjang dan ini saya coba. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan ya, orang. Dibatasi 2 orang aja ya waktu juga. Nanti kalau yang mau lanjut nanti malam kan ada kelas tasawuf nanti malam. Iya. Teman-teman yang pengen join kelas tasawuf bisa japri ya. Mungkin belum masuk. Nanti itu melanjutkan di kelas tasawuf kemarin udah sampai konsep hud itu kemarinnya. Konsep soleh. Nah, nanti malam nanti itu masuk konsep Ibrahim. Tapi udah sedikit saya disclaimer di sini Ibrahim. Tapi terus. Nah, jadi terkait dengan Isra Mi'raj masih itu kan, makanya saya kasih materi itulah. Ya itu semuanya kan bicara diri kita. Ya, kita dalam diri kita itu ada Adam sampai Muhammad kan itu kan. Jadi kita melihat kisah Adam di Al-Qur'an itu sampai Muhammad itu adalah diri kita ada dan itu semua bicara tentang diri gitu kan. Nah, yang bagian historikalnya ya udahlah itu kita hormati. Kita kena di ranah tasawuf spiritual. Kita ini ambil konsepnya, tadaburi, kita ngambil makna dari, nah, maka dari Adam sampai Muhammad itu kan Al-Quran itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. An-Nas itu dari manusia, itu kan An-Nas itu manusia. Nah, dari itu perjalanan diri itu dari Adam itu sampai, maka di surat yang 114 surat An-Nas itu sudah manusia dia. Manusia itu kan Manas dan Isa. Manas itu pikiran, perasaan, itu bergabung dengan Isa. Isa itu adalah keilahian, kan? Maka jadi manusia dia. Tapi kalau masih dia manas saja, belum manusia. Harus keilahian yang dominan itu, maka di surat An-Nas itu dikatakan ilahin nas, itu kan Allah mewarisi keilahian itu maksudnya, mewarisi keilahian itu ya. Oke Mas Amim, nanti panjang pula cerita lagi nih. Silakan. Gimana teman-teman, bisa resen atau chat di kolom komentar ya. Wah, tahu sudah paham semua nih. Ya udah paham. Oh ini ada chat itu kan, Bang. Seger banget kelihatannya sedang mandi di air gunung yang sejuk ya. Wah, ini di metafora ini ya. Air sejuk. Siapa nih, bagaimana agar kita mampu dengan mudah mempraktekkan apa yang kita ketahui tentang ilmu. Yang mampu dengan mudah mempraktekkannya, menjalaninya. Menjalani itu fasenya ya ikut belajar begini, latih tadi yang saya sampaikan tadi itu, ya kan? Coba diamati dirinya hari ini. Kita paling lahan besar kita spiritual kita tuh keluarga. Kalau udah keluarga, siapa nih Mas Faizal Fajri ini? Itu dia. Kita itu lahan spiritual kita dibikin Tuhan itu untuk kita lebih banyak waktu kita di situ. Lihat interaksi kita sama anak istri, ya kan? Contoh gini Mas Faizal, contoh pagi-pagi bangun tidur, tiba-tiba kita pengen sarapan, ya. Istriku buat sarapan, nah, dia respon. Sebentar lah bang, kan aku masih nyuci piring mengesan anak. Baca itu gerak jiwanya. Nah, kita pun begitu direspon istri seperti itu, apa rasa di batin kita? Apa orang minta sarapan? Nah, kalau kita ngerespon dengan kesal, kan ada rasanya itu. Nah, itu kita sedang berada di
kesadaran rendah, ya kan, gitu kan. Nah, kalau kita melihat sabarlah nak, sabarlah bang ini, oh iya, nah, oh iya ya istriku sedang memberesin rumah, mengurusin anak, itu sudah mulhama, sudah kesadaran yang berpikir, akalnya sudah tumbuh. Itu dalam tasawuf namanya itu nafs mulhama, yaitu sudah jalan akalnya, sudah berakal ya. Nah, nanti kalau beriman namanya nafs mutmainnah, itu baru beriman. Kalau nafs amarah itu zolim. Kalau nafs lawamah itu bodoh ya. Kalau kita bawa ke peta Hawking, nafs amarah itu pemenang, ya nafs lawamah itu korban. Ya kita pakai terminologi dua-duanya lah, mana yang senang silakan aja. Yang penting lihat ke dalam, lihat kenyataannya, lihat ke diri. Dosa terganggu sama terminologinya. Nah, terminologi kan saya perlu untuk menyampaikan konsep ya, untuk kebutuhan ilmu, menjelaskan ilmu. Tapi untuk kita praktek, lihat tuh. Bisa dikorban nggak ketika istri kita ngomong gitu? Atau kita balik respon dengan marah? Kalau kita marah, berarti kita meresponnya dengan nafs amarah. Artinya, ya nafs amarah dan lawamah ya sama-sama kesadaran rendah, ya ego masih kan itu dia. Nah kalau mulhama, karena dia kesadaran berakalnya sudah hidup, dia mulai introspeksi diri. Ciri-ciri yang mulhama itu dia introspeksi diri. Begitu kena event, dia introspeksi. Nah, salah satu bahasa introspeksi tadi itu, apa ya pesannya ya? Dari ini apa sama itu dia begitu, berkaca dia. Oh iya, ternyata timbul pemikirannya, oh iya istriku sedang murtana. Ini memahami kondisi seorang itu. Nah, itu udah mulhama. Nanti kalau udah mutmainnah, enggak lagi. Mutmainnah itu enggak, itu dibuang semua ya. Terima kasih ya Allah, istriku marah ini tampilanmu, karena engkau sedang berbicara dengan aku lewat cerewetnya istriku, seperti kaset rusak gitu. Tapi bahasa batinnya itu tenang ya, senang gitu loh. Bukan bahasa batin menggerutu, nah kayak gitu dia. Nah itu yang sederhana bisa dilihat ya Mas Faizal itu. Nah itu aja, itu dulu, masa yang muluk-muluk itu dulu. Tiap hari kita akan berinteraksi sama anak dan istri kita, ya kan? Itu aja dulu. Itu sering nggak kita lakoni itu. Kan itu. Baru dengar tuh bahasa Nurani. Nah, Nurani tadi kan semua ini. Oh iya ini, udah enak itu. Itu dulu latih. Nah itu baru anak istri ya, belum nanti di sosial, di tempat lingkungan kerja, tetangga. Ya, diamati itu respon. Maka kelas tasawuf yang saya ini kan tuh ya intinya itu ya mengenali gerak jiwa tadi itu. Mulai dari nafs amarah, lawamah, mulhama, mutmainnah, baru terus sampai nafs kamilah. Itu dulu tuh. Ya. Ada 7 derajat itu, ada 7 gerak jiwa. Tapi bukan 7 deh ya, itu derajatnya, pergerakannya tuh, tapi di satu itu kan itu dia. Nah, alhamdulillah ini mulai paham. Udah, alhamdulillah. Harus saya kasih contoh begitu tuh, real ya, kenyataan itu. Langsung kayak tadi yang namanya tergelincir dari surga, kisah Adam itu. Ya gitu kita ngalami. Ya, hari ini happy-happy, tiba-tiba telepon pula saudara mengalami kesedihan. Kita langsung lompat, itu terlempar. Nah, begitu tergelincir itu juga kita masuk nafsu amarah. Tadi mengalami yang ketenangan atau nafsu. Tiap hari, detik per detik begitu. Siapapun manusianya mengalami itu. Tergantung, ya, makanya harus paham pengetahuan ini. Begitu paham pengetahuan ini, inilah cara pertama untuk memulai menaikkan tingkat kesadaran. Nanti baru dia kesadaran seperti Ibrahim. Begitu dia dimarahin orang, atau diputus pacarnya, atau dicerai istrinya, dia oh iya, dia melihat itu sebagai sebuah adalah perkenalan Allah sama dia, pun mengasih pesan fa inna ma tu'alu fasaba wajulahi, kan itu ya, itu kemana engkau memandang di situ wajah Allah. Itulah la ilaha illallah. Mana sih yang bukan Allah? Nah, itu yang ranah hakikat ya. Kalau saya nafsir gitu, la ilaha illallah itu tidak lagi yang awam, tidak Tuhan selain Allah. Kalau saya nafsir di hakikat marifat apa? Mana sih yang bukan Allah? Oh, itu lebih tajam. Semua dia bagi ego. Wah, kurang ajar Bang Dani. Buktinya ini. Nah, itu ego gitu dia. Kalau sudah di level itu, mana sih yang bukan Allah? Dualitas semua dia. Pesannya, dirinya. Wah, itu baru melihat Allah. Ini merinding pula saya. Melihat Allah di kenyataan. Ya. Bagaimana membedakan itu dari Nurani? Dicek bahasanya. Nurani itu selalu mengajarkan kita kepada hal yang ke jalan yang baik, yang benar ya, ke jalan yang betul-betul kita selaras dengan semesta itu kan itu dia. Contoh tadi kan simpel tuh contohnya. Misalnya siapa nih Mbak Weni, aku pengenlah belajar kelas spiritual, wah itu kan dari dorongan nuraninya. Tiba-tiba ada teman datang,
itu kelasnya nggak bagus ini, ya udah mulai, ya. Atau contoh lagi, aku pengen beribadah, gitu kan? Tiba-tiba masuk interupsi pikiran, nanti aja lah ya, kan masih ada jam subuh lah, subuh sering gitu ya, subuh pengalaman ya, subuh udah bangun kita, ya kan? Dan niat dari malam ini, wah sudah nurani sudah kuat kokoh gitu ya, aku ke subuh udah dia itu sudah nurani yang berbicara. Tapi begitu bangun, nongol kita si monkey main nih pikiran nih, ya nanti lah 15 menit lagi, ya itu. Nah, itu bukan nurani itu, akhirnya gagal kita. Nah, itu contoh sederhana seperti itu. Nah, itu berarti melihat membaca bahasa nurani. Begitulah kita berdialog sama Allah, emang kayak mana lagi? Nah, dengan nanti kejadian-kejadian yang ini, kita harus lihat ke dalam diri kita itu. Ya. Nanti anak kita berinteraksi sama anak istri kita, sama seperti itu. Gitu. Apa respon yang kita berikan terhadap yang kita berinteraksi sama anak itu? Maka dicek betul respon jiwanya. Nah, oke, alhamdulillah. Oke ya, saya kira ya. Atau ada yang mau resen untuk dialog, boleh satu orang, boleh. Kalau enggak jam berapa nih Mas Minggu? 9:30. Tadi kita mulai, wah 1 jam setengah ya. 8. Iya. Gimana teman-teman? Ada yang reset? Saya kira dapat poin besar ya. Ingat satu lagi yang mau saya sampaikan itu apa? Kita kena event nih ya, kena event itu dilihat itu kita harus masuk ke dalam pesannya itu. Selama kita nggak mendapat pesannya, kita akan mengulangi itu lagi. Bukan hanya cukup, misalnya saya sudah itu bermusuhan sama saya damai ya, minta maaf, oke, clear ya. Enggak, sampai kita dapat pesannya, apa pesan Tuhan di situ. Kalau nggak dapat pesannya, itu hanya menjadi lip service, menjadi peragaan yang ya walau sudah bagus lah. Pesannya harus dapat. Apa pesan Tuhan di situ? Oh iya, contoh pesan begini ya. Oh iya, ternyata aku berbuat kesalahan tuh begini rasanya. Oh, aku tak mau lagi lah buat kesalahan tuh karena begitu rasanya seperti ini, hidupku trauma. Itu dia mendapat pesannya. Sampai dapat itu. Kalau nggak dapat itu, kita akan mengulangi hal yang sama dengan wujud yang berbeda eventnya, kan itu saja. Maka dengan begini nanti dia muncul itu, oh pesan ini event ini pada akhirnya ditafsir dia apa? Oh ini utusan Tuhan. Nah jangan dibilang kita kalau dibilang utusan Tuhan itu larinya ke sosok, ya sosok iya para tapi kita membawa sekarang ini semua utusan Tuhan dikirim sama kita. Event itu dualitas itu utusan Tuhan yang terjadi sama kita itu utusannya. Nanti di taraf paradigma tertinggi, di kesadaran tertinggi itu dilihat tuh event itu utusan Tuhan. Pada akhirnya kalau utusan Tuhan apa? Ya dia memandang Tuhan juga di situ, memandang situ wajah Tuhan kan itu. Nah, ini jangan ditafsir pakai ego lagi, kritik lagi dia tuh. Nah, makanya di kelas ini juga itu gerak jiwa kita fluktuatif loh itu. Oh iya itu Pak, cek. Gak usah terseret ke pemateri ke Bang Daninya. Cek ke dalam itu. Oh iya. Ini tadi ngasih materi kok ini belawan ini cek itu. Itu penting. Bang Daninya kan nggak penting. Yang penting kita kenali itu respon gerak jiwa kita menangkap ketika kelas spiritual ini saya paparkan. Bermain dia itu. Artinya apa? Oh, kita disuruh cek bahwa kita sedang berada di situ fase kita, fase Adam. Lampauilah kan gitu. Kalau ilmu sudah. Ya, oke ya. Oke, Mas Amin, saya kira ini ya. Ya. Nggak ada lagi ya. Oke, saya kira nggak ada. Terima kasih sahabat semuanya. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Tetap saya berusaha menyampaikan dengan baik ya, sahabat semua mendengar juga dengan baik. Ya, lebih baik lagi kita aplikasikan walau sedikit kan itu dia. Ya, oke Mas, saya kembalikan ke Mas Jamin. Silakan Mas Jamin. Terima kasih Bang Dani untuk pemaparannya pagi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bersamai sampai 1,5 jam ini ya. Insya Allah kita bertemu pekan depan. Yang mau ikut kelas tasawufnya Bang Dani dan belum daftar bisa langsung japri Bang Dani ya. Kalau japri saya, kalau belum punya nomornya, kita bertemu pekan depan Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.